Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas. Jadi semua pada kesempatan ini untuk kelas A1 dan B, saya akan menjelaskan kembali secara singkat terkait cybercrime. Cybercrime yaitu kejahatan cyber, kejahatan yang menggunakan teknologi informasi. Terus teori semua, kalau untuk dasar hukum atau payung hukumnya ini menggunakan Undang-Undang ITE ya 11 tahun 2008, Jangto 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang ya 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi yang digunakan tadi ya Undang-Undang 2008 Jangto 2016 tentang ITE. Terus juga tadi bisa dikaitkan dengan undang-undang lainnya, baik Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang TPPU, Tindak Pidana Pencucian Uang, tentang pornografi, tentang perlindungan anak, dan tentang jurnalistik. Nah ini karena apa jurnalistik saya katakan? Karena banyak tadi terkait masalah jurnalistik, terkait masalah media. Sekarang banyak media online seperti itu, mungkin yang tidak bertanggung jawab, yang saat itu ketika dia meng-share informasi-informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka tadi yang berlaku undang-undang jurnalistik seperti itu ya kan. Tapi harus kita foto dulu bukti-buktinya dan seterusnya. Terus juga di sini kalau tentang undang-undang ITE sendiri terkait masalah ruang lingkupnya, cybercrime ya atau kejahatan cyber ini merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet. Jadi tadi kejahatan-kejahatan apapun itu, judi online, asusila, hate speech, pemerasan, pengancaman, atau kejahatan-kejahatan konvensional sekarang ini sudah transisi, sudah menggunakan pemanfaatan teknologi internet, yang menggunakan internet. Nah, ketika ada yang melakukan hal tersebut, maka seorang tersebut bisa dikenakan dengan Undang-Undang ITE. Nah, itu disebut dengan cybercrime, kejahatan cyber. Terus juga tadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Nah, harus hati-hati juri semua, kawan-kawan semua yang menonton video ini tentang cybercrime atau kejahatan cyber saat ini, karena saat ini sangat luar biasa kejahatan cyber yang ada. Hacker-hacker ya yang menghack apa saja, baik website, baik di sini terkait masalah perekonomian ya, bank seperti itu ya kan. Apalagi ada yang viral Bjorka seperti itu ya kan, dia bisa mengakses data pribadi orang-orang hebat, orang-orang penting yang ada di Indonesia. Terus tadi bank-bank pernah juga disisipi seperti itu dengan virus-virus yang bisa data-data di bank ya kan, sampai dengan nominal ada uang tertentu ini bisa lenyap seperti itu. Nah, itu harus hati-hati. Ini disebut ya perbuatan melawan hukum yang ada di dalam Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik. Terus juga tadi kawan-kawan, karakteristik cybercrime ini atau kejahatan cyber ini bersifat global ya, atau dapat melintas batas antara negara dan sulit ditentukan negara mana yang hukum yang berlaku ya. Saya ulangi kembali, jadi tadi cybercrime ini bersifat global dan juga dapat melintasi batas antar negara dan sulit ditentukan di negara mana hukum yang berlaku. Artinya tadi ketika misalkan Bjorka melakukan perbuatan melawan hukum ya kan, ketika dilakukan penyelidikan ternyata Bjorka itu bukan di Indonesia, ada di luar negeri seperti itu. Nah, kadang-kadang ini sulit untuk menentukan yurisdiksi mana ya kan yang digunakan, hukum mana yang digunakan. Tapi tadi karena ada Undang-Undang ITE ya kan, ketika dia melakukan perbuatan melawan hukum itu di Indonesia, maka bisa dikenakan dia di Indonesia seperti itu, kurang lebih seperti itu ya kan. Dan ini tadi melihat juga hubungan-hubungan
multilateral antara Indonesia dan negara lainnya. Ada hubungan atau tidak? Ketika tidak ada hubungan multilateral, nah ini sangat susah untuk membuat seseorang tersebut statusnya ini dinaikkan seperti itu ketika melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang ada di Indonesia terkait masalah ITE, informasi transaksi elektronik atau cybercrime. Terus sifat kejahatan non-violence, tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat, walaupun kerusakan yang ditimbulkan bisa sangat besar. Nah ini tadi terkait kejahatan cyber ya, jadi nggak terlihat dia seperti itu, tapi dampaknya ini sangat besar, bisa dirasakan. Terus pelaku kejahatan sulit diidentifikasi. Pelaku kejahatan tidak terbatas pada usia tertentu, bahkan kebanyakan remaja atau anak-anak. Nah yang benar juga, hampir mayoritas. Kenapa saya katakan mayoritas? Ya kebanyakan remaja atau anak muda yang melek dengan teknologi informasi saat ini. Jadi mungkin ada kemungkinan ini yang melakukan perbuatan-perbuatan ini ya tadi anak-anak dan remaja. Kalau misalkan berdasarkan kenakalan remaja ya, potret-potret dari sumber-sumber yang ada ya kan, jadi kejahatan-kejahatan yang menggunakan teknologi informasi ini banyak juga remaja seperti itu atau anak-anak. Terus tadi modus kejahatannya dengan menggunakan komputer dan internet sebagai alat kejahatan untuk menyulitkan bagi orang-orang yang tidak menguasai dan mengetahui seluk-beluk komputer dan internet. Nah tadi menggunakan internet ya kan, terus juga melalui perangkat komputer, handphone dan seterusnya. Jenis kerugian yang ditimbulkan misalnya kerugian materi, ekonomi dan penerbangan dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini tadi terkait masalah karakteristik cybercrime atau ruang lingkup cybercrime. Terus kawan-kawan, yuris semua harus diketahui juga. Jadi yuris semua di sini harus memahami terlebih dahulu tentang undang-undang ITE. Ya jangan sampai tadi undang-undang ITE ini tidak dibaca seperti itu. Karena apa? Ternyata adanya aturan, adanya undang-undang, adanya peraturan yang ada atau hukum positif yang ada, ini sangat memberikan kemanfaatan yang bagus, yang baik seperti itu, memberikan kepastian hukum. Nah kalau dalam undang-undang ITE sendiri ini memiliki tujuan. Yang pertama ya, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Terakhir, memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Nah, artinya apa? Dengan kemajuan zaman saat ini menggunakan internet ya, ini tadi banyak masyarakat di sini mendapatkan kecerdasan ya kan, mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu yang sangat banyak seperti itu dengan adanya internet, dengan kemajuan teknologi industri 4.0 saat ini. Terus juga tadi bisa mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional saat ini juga tadi, karena kecanggihan teknologi informasi saat ini orang berbisnis ya kan, atau bisnis yang melalui e-commerce ya kan, nggak perlu lagi perlu tempat, perlu toko. Yang penting tadi punya inovasi, punya tempat untuk mempromosikan barang-barangnya, atau UMKM sekarang ini usaha mikro kecil dan menengah pinter ya kan, mensosialisasikan, mempromosikan, ini enak, ini sudah gampang seperti itu untuk mendistribusikan, untuk menjual barang-barang yang ada. Makanya tadi mall, toko-toko dan seterusnya sekarang banyak yang redup, banyak yang tutup seperti itu. Karena apa? Nggak bisa berkembang, nggak bisa bersaing dengan zaman teknologi industri 4.0 saat ini. Terus juga tadi membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran, kemampuan di bidang pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi. Jadi harus siap kita saat ini bersaing, karena tadi Indonesia mendapatkan bonus demografi. Artinya tadi mayoritas Indonesia ya, ini umur 14 sampai 65, ini masa yang produktif seperti itu. Jadi Indonesia dapat bonus demografi ya, yang artinya masyarakat Indonesia saat ini produktif. Nah, harus bisa berkembang, memanfaatkan kecanggihan, memanfaatkan
era digital ini untuk kemajuan perekonomian nasional maupun dunia. Terus tadi dengan adanya undang-undang ITE ini sebagai payung hukum ya, untuk memberikan rasa aman, keadilan tadi, kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Nah, ini payung hukumnya undang-undang ITE ini. Agar tadi kawan-kawan bisa mengerti, bisa paham ya kan. Dasarnya ya undang-undang ITE inilah terkait masalah kejahatan cyber. Terus yuris semua, kawan-kawan semua harus dipahami, harus dimengerti. Jadi garis besar terkait masalah undang-undang ITE ini ya, terkait masalah kesusilaan, terkait masalah perjudian, terkait masalah penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Nah, itu diatur semua dalam undang-undang ITE. Harus hati-hati terkait masalah kesusilaan tadi ya, apa saja terkait gambar, video yang di-share dan seterusnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, hati-hati. Terus masalah perjudian, ini lagi random, lagi acak penegak hukum polisi di sini mencari terkait masalah perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan ya. Ini banyak seperti itu. Terkait sara, suku, agama, ras dan antar golongan, hati-hati juga. Jangan sampai tadi dengan jari-jari kalian membuat status, kicauan dan lain-lain, ini membuat saudara atau yuris semua diproses hukum. Nah, itu jangan sampai. Akses ilegal, intersepsi ilegal, gangguan terhadap data, gangguan terhadap sistem, penyalahgunaan alat dan perangkat seperti itu. Nah, itu jangan sampai ya, karena itu termasuk di dalam perbuatan melawan hukum di dalam undang-undang ITE. Jadi semua, untuk minggu yang akan datang ini saya berkolaborasi dengan Bapak Bagus Sujatmiko selaku Hakim Pengadilan Negeri yang ada di Larantuka terkait masalah dosen praktisi ya. Nanti kawan-kawan yuris semua di sini harus mengikuti materi-materi yang disampaikan dan partisipasi untuk bertanya seperti itu kepada Pak Bagus. Jadi jangan sampai tadi yuris semua tidak mengikuti, tidak aktif ya, tidak proaktif di dalam pembelajaran dosen praktisi ini. Karena apa? Beliau sangat berpengalaman di bidangnya. Beliau sebagai hakim ya di Pengadilan Negeri Larantuka sana, dan memang membidangi terkait masalah cybercrime dan hukum lainnya seperti itu. Jadi yuris semua tadi terkait cybercrime, yaitu kejahatan cyber, ini kejahatan yang menggunakan teknologi informasi. Transisi dari yang konvensional sekarang menggunakan teknologi informasi atau yang berbasis dengan internet. Jadi itu ya. Cybercrime yaitu kejahatan cyber yang menggunakan teknologi informasi atau internet. Jadi yuris harus tangkap, harus bisa mengejar ketertinggalan. Kalau misalkan pertemuan pertama, pertemuan kedua, yuris semua banyak yang belum ikut. Terus juga saya memiliki buku hukum cyber ya, pengantar hukum cyber, itu bisa dibeli ya, atau bisa didapatkan langsung dengan saya ke ruangan saya. Nanti saya berikan buku tersebut untuk referensi secara normatif. Pengantar hukum cyber itu seperti apa, yurisdiksinya seperti apa, dasar hukumnya seperti apa. Nah, itu ada di dalam buku tersebut. Oke, yuris semua, ini saja pengantar dari saya terkait cybercrime, kejahatan cyber. Nanti bisa dibaca bukunya, bisa dicari referensi-referensi lainnya. Terus jangan lupa download Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik ya, sama Undang-Undang PDP saat ini. Itu kajian buat kalian untuk bisa mengikuti mata kuliah hukum cybercrime dengan baik. Demikian yang bisa sampaikan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.